Salam saudara sekalian, bersyukur kita boleh ketemu lagi. Dan minggu kemarin kita sudah bahas tentang introduksi kitab 1 Yohanes. Dan hari ini kita akan lanjutkan untuk introduksi kitab 2 Yohanes. Jadi ini surat-surat tulisan Yohanes. Memang secara umum Yohanes itu menulis ada Injil Yohanes, lalu 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan terakhir menulis kitab Wahyu. Jadi ini termasuk boleh dibilang memiliki tulisan beberapa. Jadi ada Injil, ada surat Yohanes, 3 berarti 4 dan 5 untuk kitab Wahyu. Mari kita akan belajar untuk introduksi kitab 2 Yohanes. Ya. Nah, memang terkait dengan kitab 2 Yohanes, ya, kitab 2 Yohanes ini memang kita tidak bisa lepas dengan kitab 1 Yohanes dan kitab 3 Yohanes. Karena antara kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes itu secara umum memiliki kemiripan-kemiripan. Dan juga secara boleh dibilang itu latar belakang terkait dengan penulisan kitab itu memang hampir sama seperti itu. Ya, jadi kita akan lihat untuk kitab 2 Yohanes. Sama seperti kitab 1 Yohanes, kitab ini diberi nama 2 Yohanes, ini sesuai dengan nama penulisnya. Dalam pelayanannya memang Yohanes seperti saya jelaskan tadi menulis ada 1, 2, 3 Yohanes dan terakhir memang kitab Wahyu. Ya, memang diawali dengan kitab Injil Yohanes. Penulis kitab 2 Yohanes pastilah sama seperti kitab 1 Yohanes. Dia adalah saksi mata yang hidup yang menyaksikan kehidupan dan pelayanan dari Yesus. Selain itu dia adalah pemimpin yang memiliki kewibawaan sebagai seorang pemimpin yang sungguh-sungguh dipakai Allah secara luar biasa. Ya, seperti itu. Nah, saya rasa ini sudah dibahas di 1 Yohanes. Sehingga memang saya hanya menjelaskan secara umum saja bahwa penulis memang akhir hidupnya dia melayani di Efesus sesuai tradisi setelah Yerusalem dihancurkan dan ada kemungkinan dia menulis kitab 1 dan 2 dan 3 Yohanes. Ini 2 Yohanes itu di Efesus ya. Alamat surat memang untuk kitab 2 Yohanes ini dialamatkan kepada ibu terpilih, ibu yang terpilih. Istilah ibu yang terpilih ini mengacu pada salah satu jemaat di Asia Kecil, ayat 4-5, ayat 8-10. Sesuai tradisi, jemaat adalah ibu untuk semua orang percaya, sebab istilah anak-anak melambangkan anggota jemaat. Galatia pasal 4 ayat 26-31. Ya, mari kita akan lihat kitab 2 Yohanes. 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 di sini dijelaskan, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang telah mengenal kebenaran. Jadi di sini dikatakan kepada ibu yang terpilih. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas bahwa kitab ini dialamatkan kepada ibu yang terpilih. Nah, pertanyaannya siapa dia? Nah, kalau kita lihat ayat 4 dan 5, aku sangat bersukacita ayat 4 bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Dan sekarang aku meminta kepadamu ibu, ayat 5, itu bukan seolah-olah aku menulis perintah baru, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada mulanya, supaya kita saling mengasihi. Ya. Lalu ayat 8 di sini jelas, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan
apa yang telah kami kerjakan supaya kamu dapat upah sepenuhnya. Ya, dan seterusnya. Ya, waspadalah terhadap ajaran-ajaran sesat. Jadi sesuai tradisi di sini ibu itu merujuk pada jemaat dan anak-anak itu merujuk pada anggota jemaat. Untuk tahun penulisan saya rasa sama seperti penulisan 1 Yohanes ya, yaitu waktu pelayanan di Efesus setelah Yerusalem hancur ya tahun 70 sampai 100 Masehi. Latar belakangnya memang sama dengan surat 1 Yohanes, yaitu adanya banyak ajaran sesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 7 di sini, sebab banyak, ya saya baca ini ayat 7 ya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Ia adalah penyesat dan antikristus. Nah, memang ada kemungkinan penyesat yang dimaksud itu aliran-aliran sesat. Dan salah satunya adalah Gnostik. Ya, seperti itu. Tujuannya yaitu untuk mengingatkan ibu yang terpilih supaya apa? Memberi tumpangan, salam, dan sokongan kepada pekerja keliling, guru penginjil dan nabi, menasihati jemaat supaya tidak ikut ajaran sesat. Ya, melalui surat ini Yohanes mengecam, ya boleh dibilang mengecam ajaran-ajaran sesat ya. Nah, mari kita akan lihat terkait dengan hal itu, ya. Ayat 8, waspadalah terhadap ajaran-ajaran sesat. Ayat yang ke berapa? Ke-9, 10 ya, ayat yang ke-10 ini terkait memberi sokongan ya. Jikalau seorang datang kepadamu, ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Jangan membawa ini untuk ajaran sesat. Sebab barang siapa memberi salam kepada ia mendapat perbuatan yang jahat. Nah ini umpama ada ajaran sesat datang, jangan diterima. Ya begitu ya. Nah jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, memang berhati-hatilah terhadap ajaran-ajaran sesat. Ya, itu terkait dengan tujuan penulisan kitab. Yang seterusnya ini terkait dengan tema utama dari surat 2 Yohanes. Ya, tema yang saya berikan yaitu berjalan dalam kebenaran. Dalam pembukaan ayat ini, ayat 1 sampai ayat 3, ya, perkataan kebenaran disebut berapa kali? Di sini ada 4 kali. Ya, kita akan cek ya. Pasal 1, ya ini kan cuma pasalnya cuma 1. Jadi pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Dari penatua ibu yang terpilih kepada anak-anak yang benar, aku kasih, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi semua orang yang telah mengenal kebenaran. 1, ya. Oleh karena kebenaran, 2, yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Allah, anak Bapa akan menyertai kamu kita dalam kebenaran. 3. Iya, 3 ya. Kok 4? Bentar. Saya hitung lagi. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Oh iya. Sampai ayat 4. Jadi ayat 1 sampai ayat 4 itu ada kata kebenarannya ada 4. Karena ayat 4 di sini aku bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Ya, maaf ini ayatnya 1 sampai 4 ya. Jadi 4 kali disebut kata kebenaran. Mari kita akan lihat analisa surat. Bagian pertama yaitu pembukaan kitab menjelaskan mengenai hidup dalam kebenaran. Bagian kedua, ya, sorry ini kok pindah-pindah. Ya. Bagian kedua menerangkan tentang kelakuan orang Kristen, yaitu segi praktis, yaitu hidup dalam kebenaran. Orang percaya harus berjalan dalam kasih. Lalu yang ketiga menerangkan segi doktrin, orang percaya harus hati-hati, jangan sampai jatuh ke dalam kesesatan. Nah, hal-hal yang terdapat dalam surat ini yaitu
pengajar sesat tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Ya, ayat 7 di sini, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Ya, ia itu si penyesat atau antikristus. Lalu kata kunci yang penting itu ayat 8, waspada. Yohanes menasihati orang percaya supaya waspada terhadap ajaran sesat dan menolak mereka. 9 sampai 11 ya. Ayat 8 dikatakan waspadalah. Ya, waspadalah. Lalu yang terakhir kata kasih ditemukan 5 kali. Dalam surat ini kasih dan kebenaran seperti anak kembar yang dijadikan dasar pendirian. Adapun bukti kasih yaitu bila kita menuruti perintahnya dan kebenarannya. Ayat 6 ya. Saya baca. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ciri khas kitab. Ciri khas surat 2 Yohanes, yaitu sebagai berikut. Surat ini merupakan kitab terpendek dalam BB. Ya, hanya 1 pasal. Berapa ayat ya? Coba saya cek. Di sini ayatnya sampai 13. 1 pasal 13 ayat. Surat ini isiannya menentang ajaran sesat. Waspadalah. Waspadalah. Berita kosakata gaya penulisan mirip dengan 1 Yohanes dan 3. Ya, karena memang ini adalah surat 3 surat ya. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Garis besar di sini ya sedikit ya. Garis besar kitab ini yaitu salam pendahuluan ayat 1 sampai 3. Berjalan dalam kebenaran dan kasih ayat 4 dan 6. Waspada terhadap ajaran sesat ayat 7 sampai 11. Ini cukup banyak ini terkait ajaran sesat dan terakhir salam penutup. Ayat 12 dan 13. Ya, saya rasa itu yang saya bisa jelaskan terkait introduksi kitab 2 Yohanes. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan introduksi 3 Yohanes. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.